Perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu. Apa intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies. Kira-kira begitu karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Oke. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik itu. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oke. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Ya oke. Dalam podcast Akbar Faisal Ansarser, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menyebutkan, kalau calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan berutang 50 miliar kepada Sandiaga Uno, Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra. Gara-gara pernyataan ini, ucapan Erwin Aksa menjadi viral di TikTok. Diunggah @lidahrakyat, dia menyebut ada perjanjian pinjaman bukan hanya perjanjian politik. Rikrik Rizkyana, kuasa hukum Sandiaga Uno, saat itu disebut telah menandatangani perjanjian tersebut. Erwin mengatakan, ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang pada Minggu 5 Februari 2023. Ketika Anies Baswedan berencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta pada pemilihan kepala daerah pada 2017, beliau terlihat telah melakukan sejumlah kesepakatan politik, yakni kesepakatan dengan Sandiaga Uno, Wakil Gubernur pada waktu itu. Pada waktu itu, Sandiaga Uno mengungkapkan awal pekan ini bahwa Anies dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, telah menandatangani kontrak. Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Golkar, kini menjadi orang yang membocorkan bahwa Anies dan Sandi memiliki surat kesepakatan politik di Pilkada Jakarta 2017. Sudah menjadi rahasia umum, Erwin Aksa adalah salah satu tim pemenangan Anies Sandi duet di Pilkada Jakarta 2017. Saya ikut serta dalam penyusunan perjanjian itu dalam podcast Akbar Faisal yang diunggah pada Sabtu 4 Februari 2023. Erwin Aksa menyatakan, saya melihat tanda tangan di situ. Dalam siaran berjudul Penyerahan Nasdem ke Golkar, Erwin menyatakan bahwa penyusunan perjanjian itu adalah Rikrik Rizkyana, seorang pengacara Sandiaga Uno, meminjamkan uang 50 miliar kepada Anies Baswedan. Rikrik menurut Erwin Aksa adalah pengacara Sandiaga Uno. Rikrik sebelumnya diangkat sebagai komisaris Perumda Pasar Jaya, namun Anies kemudian mencopotnya. Erwin menjelaskan tentang posisi Rikrik di bisnis milik DKI Jakarta tersebut dengan mengatakan dia digantikan oleh Pak Anies sebelum masa jabatannya berakhir. Erwin Aksa juga memberikan penjelasan singkat tentang kesepakatan politik antara Sandiaga Uno dan Anies. Erwin Aksa menjelaskan, saya melihat ada kesepakatan di mana tugas gubernur dan tugas wakil gubernur. Erwin Aksa sebelumnya mengungkapkan Anies masih berhutang kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar. Utang tersebut belum dilunasi sejak digunakan untuk membayar logistik Pilkada Jakarta pada 2017 lalu. Sudirman Said, tim Capres Nasdem Anies Baswedan, mengakui adanya perjanjian tersebut, yakni perjanjian mengenai utang piutang. Perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi itu saya tahu. Dan dalam perjanjian itu antara lain kemudian ada juga perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies. Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang ya, ujar Sudirman Said. Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, membenarkan Anies dan Prabowo telah mencapai kesepakatan politik. Namun dia tidak dapat mengungkapkan secara spesifik perjanjian tersebut.
Dia menyatakan bahwa perjanjian itu bersifat pribadi dan bukan untuk umum. Jadi ketika ditanya apakah ada kesepakatan, itu ada, tapi apa itu? Menurut Dasko yang dikutip TV One News pada 1 Februari 2023, ya kami tidak mau membukanya karena bukan untuk konsumsi publik. Dia menekankan adanya kesepakatan tersebut. Kesepakatan itu telah dituangkan secara tertulis. Dia menyatakan Fadlizon menulis perjanjian itu. Barangnya sekarang ada di saya. Sudah pasti Pak Fadli yang menulis, kata Dasko. Sementara itu, Sudirman Said, perwakilan tim kecil Koalisi Perubahan Anies Baswedan, membantah ketentuan kesepakatan itu tidak terkait dengan pencalonan presiden. Menurut dia, perjanjian itu mengatur pembagian biaya Sandiaga Uno dan Pilkada pada waktu itu. Akibatnya, Sudirman menegaskan Anies dan Prabowo tidak mencapai kesepakatan politik. Setahu saya, Pak Anies dan Pak Prabowo tidak mencapai kata sepakat. Kemungkinan karena mereka kekurangan waktu untuk membahas bersama dengan benar. Menurut TV One News pada 31 Januari 2023, Sudirman Said mengatakan ada kesepakatan utang dan distribusi yang saya baca tentang biaya kampanye antara Pak Anies dan Pak Sandi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dia menegaskan isi kesepakatan menyebutkan utang dianggap lunas saat Anies memenangkan Pilkada DKI 2017. Dia menyebut hal itu dianggap sebagai perjuangan bersama. Selain itu, Sudirman menegaskan sekali lagi bahwa Prabowo dan Anies belum mencapai mufakat terkait pencalonan mereka sebagai presiden. Diakuinya sebelum 2019 dirinya berusaha memastikan langsung kepada Anies apakah bersedia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2019. Terkait informasi yang dibagikan Erwin Aksa di podcast Akbar Faisal, baik Anies Baswedan, Fadlizon maupun Sandiaga Uno sampai saat ini belum memberikan tanggapan.